Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama Bu Hera di pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai, anak-anakku sayang, kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita akan menyimak video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bertemu lagi bersama Bu Hera di pelajaran PKLH bab 2, masih dengan manfaat tanah. Nah, di minggu ini kita akan membahas di sesi kedua, yaitu tentang pengolahan tanah sebagai sumber penghasilan yang meliputi pertanian dan perkebunan, serta membuat kerajinan gerabah dan tembikar. Kompetensi dasarnya, tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak, mari kita membaca. Mengolah tanah sebagai sumber penghasilan. Di Indonesia, di negara kita ini dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang memiliki tanah yang subur, yang sangat baik dan digunakan untuk bercocok tanam. Tanahnya dapat diolah menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan membuat kerajinan gerabah. Apa itu gerabah? Gerabah adalah tanah liat yang dibentuk menjadi suatu barang dan prosesnya dibakar. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh pembuatan gerabah. Pertama-tama ini tanahnya kita akan bentuk sesuai bentuk yang akan kita inginkan. Nah, ini adalah ibu pengrajin gerabah. Dia membuat guci atau pot bunga, atau ini untuk tempat air. Setelah itu prosesnya dibakar seperti ini ya. Nah, anak-anak, di proses ini sebenarnya kita akan membuat gerabah juga dari tanah liat, tetapi kita tidak usah membuatnya ya. Anak-anak cukup mengetahui cara proses pelaksanaannya membuat gerabah seperti ini. Nah, sekarang pada halaman 22, anak-anak, mari kita mengamati. Ini adalah proses pertumbuhan tanaman. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan tanaman dimulai dari menanam biji hingga akan tumbuh menjadi buah yang siap untuk dipanen. Nah, untuk bisa dipanen dan tumbuh subur, pastinya harus selalu diberi pupuk dan disiram agar tetap tanamannya tumbuh subur. Nah, kesimpulan yang akan kita ambil bahwa tanah adalah lapisan bumi yang paling
atas. Tanah merupakan salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu dapat menyimpan air, mencegah banjir, sebagai penyedia bahan makanan, dan sebagai sarana tempat tinggal. Untuk tumbuhan sebagai lahan tanah, penyedia unsur hara dan air, tempat bertumbuhnya akar tanaman. Nah, untuk hewan, yaitu sebagai tempat pemenuhan kebutuhan hidup dan tempat bertinggalnya. Tanah juga dimanfaatkan sebagai pembuatan tanggul untuk mencegah luapan lumpur di sungai. Nah, yang terakhir, tanah juga berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam berupa gas dan minyak, seperti bensin, minyak solar itu untuk bahan bakar kendaraan, minyak tanah dan gas LPG untuk kebutuhan rumah tangga, dan yang terakhir pengolahan plastik itu untuk kebutuhan industri. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Bu Hera tentang cara pengolahan tanah sebagai sumber penghasilan. Semoga anak-anak dapat menyimak videonya dan anak-anak bisa menjawab soal yang ada dengan benar sesuai yang telah Bu Hera sampaikan. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nah, anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahami dan bisa mengerjakan soal dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.